bersukacita pagi hari ini? Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya sedikit mengajar kepada saudara tentang bagaimana tema kita hari ini adalah mencintai firman Tuhan. Saya akan mengajar saudara dari satu kitab, yaitu kitab 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan 18. Saudara mungkin sering baca ayat ini, tapi saya akan buka dari sisi-sisi yang berbeda sehingga saudara lebih memahami dan juga saudara semakin mencintai firman Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri? Haleluya. Saudara percaya itu? Amin. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu adalah pribadi Tuhan. Amin. Jadi waktu kita baca firman, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan sang firman itu sendiri. Ya, dan kalau kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud, saudara, Daud ini raja yang sangat-sangat begitu luar biasa diberkati Tuhan. Dia raja yang pertama kali di dalam sejarah Israel yang membawa perubahan besar di dalam tatanan kepemerintahan, bahkan di dalam tatanan untuk pujian penyembahan. Di dalam ibadah, Daud ini adalah seorang yang berbeda. Kemah Musa, kemah Salomo, bait Salomo dengan kemah Daud itu suasana ibadahnya berbeda. Kalau kemah Musa, tatanan ibadah mereka itu secara liturgi. Mereka sudah teratur, terpola, dan tidak semua orang bisa masuk di ruang Maha Kudus. Ya, tetapi dalam kemah Daud itu berbeda. Dalam kemah Daud, saudara, orang-orang itu bebas untuk memuji Tuhan. Bahkan dikatakan Daud sendiri memuji Tuhan sambil menari-menari. Ya, dan apa yang membuat Daud begitu excited, begitu bersemangat untuk berada di dalam hadirat Tuhan? Minggu kemarin kita belajar untuk intim dengan Tuhan. Kita belajar bagaimana Daud dalam kehidupannya dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Dikatakan seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Dan juga di dalam catatan, dalam tulisan-tulisan Daud dalam Mazmur 119, saudara, ayat yang ke-97, di situ dikatakan Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud ini seorang raja yang tidak berkekurangan, raja yang luar biasa. Tetapi saudara, dalam keadaannya yang begitu diberkati, dalam keadaan yang berlimpah, dalam kerajaan yang mapan, dia tetap memerlukan yang namanya firman Tuhan. Dia berkata, betapa ku mencintai firman-Mu, ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Berapa banyak saudara masih tetap melakukan pembacaan Alkitab sampai hari ini yang saya bagikan di awal tahun? Masih baca? Kalau saudara nanti belum dapat ayat pembacaan Alkitab, saudara nanti bisa minta dengan Asia supaya saudara bisa melanjutkan. Ya, saudara, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca firman, kita nggak ada kekuatan. Karena dunia ini semakin hari semakin besar tantangannya, saudara. Kalau kita nggak hidup dalam firman, kita nggak mencintai firman Tuhan, maka hidup kita akan gampang sekali terbawa dengan suasana keadaan yang ada saat ini. Kita mungkin bisa saja terbawa dengan keadaan yang mengecewakan. Mungkin kita menjadi orang yang khawatir. Karena apa? Kita nggak ada firman. Firman itulah yang menguatkan kita. Firman itulah yang memberikan kita semangat. Firman itulah yang mendorong kita untuk kita bisa tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, saya akan masuk pada tema kita, mencintai firman Tuhan. Terambil dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, banyak orang mengira
bahwa mereka dapat hidup tanpa adanya instruksi atau namanya buku manual. Dan akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuah. Bahkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan mereka. Berbisnis, mereka mengambil keputusan yang salah. Membangun rumah tangga, mereka membangun rumah tangga yang salah. Karena apa? Karena mereka tidak mentaati instruksi daripada Tuhan. Ya, mereka membangun segala sesuatu berdasarkan uji coba, berdasarkan coba-coba. Kenapa? Gak yakin, gak ada tuntunan. Dan saudaraku, Tuhan mau kita senantiasa dituntun oleh Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu sang pencipta. Dia itu pemilik segala sesuatu. Dia telah memberikan instruksinya kepada kita. Apa instruksinya? Yaitu buku manual book itu. Alkitab itu adalah manual booknya Tuhan. Amin. Firman Allah itu adalah instruksi kita bagi kita yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita manusia itu bisa hidup benar, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan juga kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan seperti yang Tuhan harapkan. Saudara, saya sengaja taruh gambar itu mobil termahal, saudara. Saudara bisa tebak harganya berapa? 2 miliar. Ada yang bisa tahu? Itu mobilnya mobil apa, saudara? Hah? Itu bukan Lamborghini. Ya, itu mobil yang sangat mahal. Itu hypercar yang menjalani debut global dalam pameran tahun 2019. Saudara. Harganya mobil ini, saudara tahu, itu adalah 12,5 juta US dollar. Ya, kira-kira kalau dirupiahkan itu 180,53 miliar dengan kurs 14.000, ya, 14.842,50 sen. Ya, ini mobil belum kena pajak waktu itu. Kalau dihitung dengan pajaknya, itu harganya, saudara, bisa mencapai 277,55 miliar. Saudara, beli mobil ini kita gak bisa pakai kalau gak ada manual booknya. Handphone itu, saudara punya handphone bagus pun, kenapa kita susah untuk kita mempergunakannya? Karena kita gak baca manual booknya. Ada banyak orang ketika dia beli handphone, dia nggak baca buku manual booknya. Apa yang dia lakukan? Dia tanya teman, gimana sih caranya mengoperasikannya ini? Bagaimana kalau memfungsikan videonya? Bagaimana memfungsikan kameranya supaya lebih bagus? Sebenarnya kita nggak perlu tanya orang. Saudara baca saja manual booknya, saudara bisa mengoperasikan handphone itu dengan baik. Betul? Waktu ada kesulitan, ada kerusakan, saudara baca saja manual booknya, saudara akan bisa mengetahui apa penyebab kesulitan daripada perangkat saudara. Masalahnya kita tidak pernah membaca manual booknya. Kita nggak baca buku manualnya Tuhan. Alkitab itu adalah manual book dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menata seluruh kehidupan kita. Saudara mau diberkati, caranya bagaimana ada di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara sakit, bagaimana cara untuk bisa menjadi sehat, ada dalam firman Tuhan. Semua dalam Alkitab ini ditulis, saudara. Bagaimana bisa selalu hidup di dalam diberkati, ada cara-caranya. Bagaimana saudara kita bisa membangun rumah tangga yang baik, ada cara-caranya dalam Alkitab. Bagaimana ketika rumah tangga menghadapi masalah, ada cara menyelesaikannya di dalam Alkitab. Cuma karena kita nggak baca Alkitab, akhirnya kita bingung dan kita akhirnya salah dalam mengambil suatu keputusan, dan kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, tadi kita baca dalam Alkitab yang kita baca 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu sangat berguna bagi kehidupan kita? Amin. Haleluya. Ya, sangat berguna. Seorang tukang masak, dia sangat memerlukan buku resep. Ya, kalau dia ahli, dia semakin
ingin menjadi orang yang lebih baik, dia harus banyak beli buku-buku resep masakan supaya dia bisa menjadi chef yang andal. Nah, kalau hidup kita mau menjadi lebih baik, menjadi lebih handal, menjadi lebih baik, saudara harus baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita. Amin. Dikatakan bahwa diilhamkan. Saudara, pengertian diilhamkan itu apa? Kata diilhamkan berasal dari kata ilham, saudara, dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan kamus bahasa Indonesia, saudara, kamus besar bahasa Indonesia, arti daripada ilham itu adalah petunjuk Tuhan yang timbul di hati, pikiran, angan-angan yang timbul dari hati. Bisa berbicara tentang bisikan hati, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Itu pengertian ilham menurut kamus besar bahasa Indonesia. Ya, tapi pengertian ilham dalam Alkitab apa? Dalam bahasa Yunani, saudara, kata yang dipakai untuk diilhamkan itu menggunakan kata theopneustos. Ya, theopneustos yang diterjemahkan itu adalah dengan kata yang tadi kita baca, diilhamkan. Secara harafiah itu berarti dihembuskan. Ya, dihembuskan. Jadi firman Tuhan itu diilhamkan oleh para nabi, itu dihembuskan dengan cara seperti ini. Saudara ingat waktu Tuhan memberikan hembusan nafasnya kepada Adam dalam Kejadian pasal yang kedua, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, kehidupan masuk di situ. Ya, nah kata Yunani diilhamkan itu adalah theopneustos. Kata tersebut merupakan kata sifat yang berjenis nominatif atau feminin tunggal, saudara. Dan akar katanya itu dari kata yaitu theos. Theos itu artinya Allah. Dan juga dari kata theopneustos itu, theopneustos, kita melihat juga ada dua kata. Dari kata yang pertama theos, yang kata yang kedua adalah kata pneo. Pneo itu artinya nafas atau dihembusi. Jadi ilham itu menurut bahasa Yunani adalah nafas Allah yang dihembuskan. Ya, itu pengertian daripada ilham menurut Alkitab. Nah, saudara, dalam perjanjian baru yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya, kata ilham ini cuma muncul sekali. Ya, cuma ada di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 ini, saudara. Ya, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan inspired by God, ya, atau inspirasi dari Tuhan. Dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan dengan kata ilham. Ya, apa sih pengertian dari ilham yang sebenarnya? Nah, kata diilhamkan itu mengandung pengertian bahwa kitab suci itu diberikan melalui ilham ilahi. Pengertian dan karya para penulis itu, saudara, dipengaruhi secara ilahi. Jadi para nabi, para rasul yang menerima ilham Allah, pewahyuan Allah, itu mereka menuliskan Alkitab bukan berdasarkan karangannya sendiri, bukan berdasarkan inisiatifnya sendiri, tetapi adalah pewahyuan ilham yang dipengaruhi secara ilahi. Tentu dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang memenuhi mereka. Jadi saudara, para penulis Alkitab itu tidak sembarangan. Agama lain mengatakan bahwa Alkitab suci mereka itu berasal dari Tuhan, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita bersyukur Alkitab ini adalah benar-benar tulisan-tulisan memang ditulis oleh manusia, tetapi bukan karena kemauan manusia itu sendiri, tapi ada ilham ilahi yang diberikan kepada para penulis, sehingga penulis itu bisa menuliskan sesuatu yang menjadi firman, yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan yang harus kita dengarkan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Saudara, Alkitab ini luar biasa. Firman Tuhan ini luar biasa. Ditulis dari berbeda zaman, yang berbeda orang, saudara. Ada banyak puluhan penulis di dalam Alkitab ini. Mulai dari kitab Kejadian ditulis oleh Musa dan sampai kepada kitab Ulangan. Saudara, ini penulisnya Musa. Tapi pada kitab-kitab yang lain ada banyak, ada Yeremia, ada Yesaya,
ada Obadja, bahkan dalam perjanjian baru ada Matius, Markus, Lukas, ada Paulus dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, tahun yang berbeda, sejarah yang berbeda, tetapi mereka bisa menulis dalam satu benang merah yang sama, menulis dalam satu berita inti yang sama, yaitu tentang apa? Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kesalahan. Saudara, kalau saya misalnya panggil 10 orang di sini, maju ke depan, coba masing-masing ceritakan tentang film yang saudara tonton, taruhlah film Titanic. Apa yang saudara dapatkan? Pasti akan berbeda ceritanya yang kita dengar, betul? Tapi di dalam Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, tidak ada perbedaan. Semuanya saling terkait, semuanya saling berhubungan, semuanya menceritakan tentang satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Mulai dari nubuatan akan datangnya seorang Mesias, sampai kepada wanita yang ditunjuk, sampai kepada kelahirannya, sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, sampai pada kedatangannya. Semua para penulis-penulis menuliskan berita yang sama, dan tidak ada yang miss sama sekali. Itulah luar biasanya firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Nah, saya beritahu kepada saudara, firman yang kita punya itu, saudara, juga itu bukan gelas kacang-kacang. Saudara tahu bagaimana seorang mempertahankan firman Tuhan secara fisik? Para rasul-rasul, mereka harus menulisnya di banyak-banyak media. Pada waktu itu belum ada kertas. Mereka menulis dengan media-media yang ada. Ada dari kulit-kulit pohon, saudara. Ada yang dari kulit binatang. Mereka menuliskan di situ. Ya. Dan kalau hari ini saudara bisa punya Alkitab, itu luar biasa. Itu dari beberapa tulisan-tulisan para penulis digabung menjadi satu, saudara ya. Dan kemudian dijadikan satu kitab. Dan terdiri dari 66 kitab. Mulai dari perjanjian lama 39 pasal dan 39 kitab, dan kemudian perjanjian baru 27 kitab. Ada 66 kitab, saudara. Dirumuskan menjadi satu. Dan kita miliki lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab. Saudara tahu Alkitab fisik yang saudara punya, kertas itu beda kualitasnya dengan buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain saudara lihat, kalau saudara lihat di toko buku, buku cuma harga tipis segini, harganya itu sudah puluhan ribu. Kertasnya juga kualitasnya belum tentu yang terbaik. Kertas-kertas sekarang itu banyak kertas daur ulang. Kalau saudara lihat ke buku-buku di Gramedia atau di mana, kertasnya itu sekarang sudah bukan kertas seperti dulu. Itu banyak kertas-kertas yang sudah didaur ulang, ya, karena memang harga kertas dan tidak boleh lagi penebangan pohon dan sebagainya. Tapi saudara lihat Alkitab yang kita punya, itu saya senang itu Bapak masih punya Alkitab itu ya, masih pakai ya. Kita ini sekarang mencebah gampang pakai yang Alkitab, bukan Alkitab tapi Alkitab. Ya, saudara, Alkitab itu saudara tahu harganya kalau mau benar-benar mau dijual itu nggak cuma sekedar 80.000, bahkan ada yang 50.000, ada yang 150.000. Saudara, kalau mau dibilang mau dijual secara benar-benar, itu sebenarnya Alkitab nggak segitu harganya. Itu disubsidi oleh Badan Misi Dunia, saudara, untuk supaya semua orang boleh punya Alkitab. Supaya orang bisa baca firman Tuhan, supaya siapa saja boleh membaca dan mengenal Allah lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang dibaca. Kualitas kertas yang kita punya dalam Alkitab itu, saudara, itu berbeda, tipis. Tetapi waktu saudara stabilo, dia tidak tembus mana, betul? Saudara stabilo setelahnya lagi tidak tembus. Kualitasnya kualitas tinggi, saudara. Itu kalau dijual itu bisa jutaan. Buku-buku di Gramedia yang segini aja bisa puluhan ribu, bahkan ada yang ratus. Yang segini itu sudah bisa ada yang berapa ratus ribu sudah. Dan ini Alkitab tebalnya seperti ini, itu karena kertasnya tipis. Coba kalau kertasnya nggak tipis, kita bisa bawa ini, saudara. Ya, itu kertasnya paling tipis, sudah tipis, kualitasnya bagus, di stabilo kiri kanan, tidak jebol, tidak tembus, saudara. Dijual harganya murah. Itu pun juga kita nggak mau baca.
Saudara tahu, sejarah Alkitab masuk di Indonesia ini, saudara tahu, mengorbankan banyak misioneri-misioneri yang harus dipenggal, harus mati, kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan keluarganya. Untuk apa? Bisa menulis Alkitab, menerjemahkan Alkitab, supaya orang-orang di Indonesia bisa baca Alkitab. Di Cina pada waktu zaman komunis masih kuat, saudara, itu orang kalau mau baca Alkitab misalnya nggak boleh. Cara mereka baca Alkitab, mereka sembunyi-sembunyi. Ada namanya gereja bawah tanah di Tiongkok, saudara. Gereja bawah tanah itu mereka sembunyi-sembunyi. Saya ingat beberapa hamba-hamba Tuhan senior di atas kami dulu, saudara, tahun-tahun 80-an, 90-an, mereka itu pergi melayani misi bagi Alkitab di Shenzhen, ya, di Cina, di dataran Cina. Saudara, apa yang dilakukan di sana? Mereka itu sembunyikan Alkitab begitu rapi. Begitu tahu bahwa Alkitab langsung ditangkap penjara, saudara. Tapi ada beberapa kesaksian yang saya dengar dari beberapa hamba Tuhan yang bilang gini, orang-orang di sana begitu dapat Alkitab, saudara, waduh, mereka nangis. Dan nangis, Tuhan, terima kasih kami bisa punya Alkitab, kami bisa baca Alkitab. Nangis, saudara. Cuma punya Alkitab. Karena nggak bisa semuanya dapat, caranya bagaimana mereka supaya bisa baca semuanya dan tidak diketahui oleh pemerintah? Mereka sobek. Hari ini misalnya mereka baca kitab Matius pasal 1 dicopet dulu, ini giliran kamu baca. Besok dibagi yang pasal 1 kasih ke satu, pasal 2 kembali lagi. Disobek, sudah. Supaya mereka bisa baca. Begitu mereka mencintai firman Tuhan. Kenapa? Mereka tahu ini mahal, susah untuk mendapatkannya. Dan mereka lebih tahu bahwa itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Lah kita, saudara, ada di Indonesia, Alkitab begitu gampang, Alkitab begitu mudah, kita tidak mau baca. Terlalu, ya, saudara, firman Tuhan Alkitab itu adalah pewahyuan Allah yang diberikan kepada manusia, para nabi, para rasul, para penulis. Untuk apa? Untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah supaya saudara dan saya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan manual booknya surga, firman Tuhan. Amin. Karena itu saudara, hargai firman Tuhan, hargai Alkitab yang saudara miliki. Jangan Alkitab dijadikan jimat. Kalau anaknya sakit, sudah anak sakit, taruh di bawah kepala, dijadikan bantal supaya anak tidak diganggu setan. Setan itu tidak takut dengan firman, dengan Alkitab yang secara fisik. Setan itu takut kalau saudara dan saya hidup di dalam firman. Amin. Alkitab itu memang secara fisik. Alkitab yang kita miliki adalah Alkitab yang secara logos, secara tertulis. Tetapi logos yang kita miliki itu harus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Dari logos itu nanti Tuhan memberikan kita pewahyuan demi pewahyuan, dan logos itulah yang akan menjadi rema dalam hidup kita. Rema artinya firman Tuhan yang disingkapkan, firman Tuhan yang dinyatakan, firman Tuhan yang berbicara kuat dalam hidup kita. Itu rema. Bagaimana kita bisa mendapatkan rema dari firman Allah kalau kita nggak pernah baca logosnya? Gak bisa. Makanya harus baca yang logos, nanti rema itu akan mengikuti kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara lupa ya apa yang berulang saya katakan. Saudara dapat itu firman, saudara itu yakin dan itu berbagian saudara, katakan amin. Jangan sampai iblis mencurinya. Karena Yesus memberikan perumpamaan, ada orang yang menabur benih di atas apa? Batu-batu, ada yang di atas semak belukar, ada yang di atas pasir. Lalu dikatakan iblis datang mengambilnya. Kalau firman gak ditambah dalam hati, firman gak ditangkap, nanti iblis ambil. Sebenarnya firman itu untuk saudara, firman itu berbicara kuat dalam saudara. Saudara gak mengambilnya, saudara gak menangkapnya, saudara gak berkata ya amin. Firman itu lewat dan mungkin diambil oleh iblis. Akhirnya kita gak dapat berkat. Amin. Haleluya. Jadi kalau mulai sekarang saudara dengar firman, firman itu berbicara dalam hidup saudara, dan itu memang kuat dalam hidup saudara, katakan amin. Orang sebelah melihat saudara tak pusing, karena itu urusan saudara dengan Tuhan. Haleluya.
Harus 2021 kalau mau mengalami yang namanya the new season of blessing, saudara harus benar-benar meresponi firman Tuhan. Haleluya. Meresponi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di sini, kalau itu firman Tuhan yang disampaikan dan itu mengenal saudara, berbicara dengan saudara, katakan amin. Haleluya. Ya, jangan cuma datang diam jadi pendengar saudara, tapi juga harus dilakukan. Sebab firman kalau tidak dilakukan itu sama dengan bohong. Nah saudara, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari bacaan kita hari ini, apakah saudara merasakan manfaat dari Alkitab? Nah, ada 4 hal yang akan saya bagikan terkait dari pembacaan kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, manfaat dari kita membaca Alkitab itu apa saja? Yang pertama, tadi dikatakan bahwa firman Allah yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat. Yang pertama, manfaatnya bagi kita apa? Yang pertama, manfaat firman Tuhan itu adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, di zaman seperti ini ada begitu banyak sekali pengajar-pengajar yang muncul, entah lewat media sosial, entah lewat buku-buku karangan-karangan mereka. Banyak sekali pengajar-pengajar yang bisa mengajarkan hal-hal yang mungkin bisa salah dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak punya dasar yang benar, maka kita akan bisa gampang terbawa dalam pengajaran-pengajaran yang salah. Karena itu saudara, kita perlu memahami dengan benar, ya, entah itu pengajaran mereka tentang doktrin-doktrin Kristen, ya, cara-cara hidup kita secara etika Kristen, itu juga kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terkecoh saudara, ya, karena orang kita nggak ngerti siapa orang itu, latar belakangnya bagaimana. Kalau saudara sekarang kan mau baca Alkitab, mau dengar khotbah kan sekarang luas. Saudara tinggal buka YouTube, mau dengar pendeta apa saja bisa. Bahkan yang kita tidak kenal dari planet mana tiba-tiba muncul di YouTube, kita bisa dengar. Tapi masalahnya begini, apakah saudara tahu dasar pengajaran mereka, doktrin pengajaran mereka? Mungkin mereka pakai firman Tuhan, pakai Alkitab, tapi bisa saja pengajaran mereka bisa salah dan menyesatkan. Ya, nah kita akan belajar kata dasar dari mengajar itu adalah kata ajar. Mengajar kata dasarnya adalah ajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar itu adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, diturut. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran dan melatih. Jadi kalau firman Tuhan itu dikatakan dia bermanfaat untuk mengajar kita, berarti firman Tuhan itu memberi kita pelajaran, dan firman Tuhan itu juga melatih kita. Kapan firman Tuhan itu melatih kita? Pada waktu kita melakukan firman itu. Contoh, waktu Tuhan bilang begini dalam firman, kita baca, kasihlah musuh-musuhmu. Nah, bagian kita adalah melakukannya. Kita melatih diri kita untuk kita bisa mengasihi musuh kita, mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang melukakan kita. Itu latihan bagi kita, ya, latihan bagi kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, dalam bahasa Yunani, saudara, kata yang dipakai itu adalah kata didaskalia. Kata didaskalia ini adalah kata benda yang bersifat akusatif, ya, tentu feminim dan tunggal, saudara, ya. Nah, kata ini berasal dari kata didasko, ya. Ada huruf delta di situ, ada iota, kemudian ada delta lagi, kemudian ada sigma, ada kappa dan omega. Itu dibaca didako, ya. Artinya apa? Mengajar atau peringatan. Jadi dalam bahasa Yunani mengajar itu artinya dia mengajar tetapi juga memperingati. Ada sesuatu yang salah diberitahu. Itu kata mengajar. Anak, tolong ya, nanti sapu halaman. Waktu dia salah nyapu, namanya mengajar. Kamu salah, caranya itu begini. Bukan dimarah-marahin. Itu
kalau dimarah-marahin bukan ngajar. Haleluya. Makanya banyak anak-anak nggak mau kerja di rumah, kenapa? Kalau salah dimarahin. Harusnya kalau dia salah jangan dimarahin, dikasih tahu kesalahannya dan dikasih tahu cara melakukannya yang benar. Itu namanya mengajar. Amin. Nah, firman Tuhan ini dia memberitahu, nanti kan ada poin bawahnya. Dia memberitahu kesalahan-kesalahan kita dan kemudian dia mengarahkan kita, mengajar kita. Ini loh caranya untuk jalan yang benar. Kamu udah melenceng, kamu udah salah. Ini loh caranya yang benar. Amin. Karena kata dinosko, kata didaskalia ini saudara muncul itu ada 21 kali dalam perjanjian baru, yaitu ada kata ajaran 10 kali, ajaran-ajaran itu 1 kali, ajaranku 1 kali, ajaran 1 kali, mengajar itu 4 kali, menurut ajaran 1 kali, pelajaran 1 kali, pengajaran 1 kali, pengajaranmu itu 1 kali. Jadi total dalam Alkitab yang menggunakan kata didasko dalam perjanjian baru itu ada 21 kali kitab, 21 kali diucapkan. Ya, nah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini saudara, yang dimaksud dengan ialah mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Jadi yang dimaksud dalam pembacaan kita tadi, mengajar itu bukan mengajar A, B, C, D, E, F, G atau B, A, B, I, B, bukan. Tapi mengajar yang dimaksud di situ adalah tentang bagaimana keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, mengajarkan tentang jalan keselamatan, mengajarkan tentang hal-hal bagaimana kita meraih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang dimaksud. Mengajar tentang doktrin yang benar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini yang salah tentang keselamatan. Ada orang bilang begini, kalau mau selamat maka kita harus buat ini, kita harus bikin ini, kita harus bikin ini. Apakah begitu menurut Alkitab? Kalau Alkitab mengatakan tidak demikian. Untuk bisa selamat kita cuma perlu apa? Mulut mengaku, hati percaya, diselamatkan dan dibenarkan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Amin. Dan untuk menerima keselamatan itu tidak harus kerja keras. Alkitab berkata dalam kitab Efesus bahwa kita menerima keselamatan itu dengan kasih karunia, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, kata mengajar itu yang dimaksudkan itu seperti ini. Mengajar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat, benar enggak Alkitab mengatakan demikian? Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, saya tahu, saya kasih tahu, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Tapi hamba Tuhan ini akhirnya jatuh, menikah lagi, istrinya yang pertama ditinggalkan menikah dengan artis, dan kemudian sekarang tinggal di Pulau Dewata. Ya, dia mengajarkan dalam khotbah-khotbahnya bahwa kita boleh berbuat dosa, karena dia mengutip ayat bahwa semakin kita berbuat dosa, semakin bertambah kasih karunia Allah. Semakin kita berdosa, semakin kasih karunia itu bertambah dalam hidup kita. Jadi dia bilang begini, gak apa-apa kalau kalian berdosa, sebab Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Lah ini kan sudah salah doktrinnya. Memang Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Tapi konteksnya bukan seperti itu. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa supaya Tuhan datang mencari kita, supaya kita diselamatkan dan kasih karunia Tuhan bertambah dalam hidup kita. Bukan itu konteksnya. Roma pasal yang ke-5 dan ke-6 itu sangat jelas. Paulus bilang begini, sekali-kali tidak demikian. Adakah kita mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Tidak. Haleluya. Nah, pengajaran ini yang harusnya kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Cukup dengan apa? Percaya dengan mulut, percaya dengan hati, dibenarkan dan diselamatkan. Tidak ada plus-plus. Keselamatan itu tidak ada plus. Cukup terima Yesus, tidak cukup. Apakah baptisan itu Charles? Apakah baptisan itu adalah
Baptisan itu bukan untuk kita diselamatkan. Ada banyak orang salah. Ayo kamu dibaptis supaya kamu masuk surga. Ayo kamu dibaptis supaya kamu selamat. Salah, keliru. Baptisan itu bukan untuk keselamatan. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Pokoknya keselamatan itu cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah, gak ada yang lain udah. Baptisan itu tanda pertobatan, tanda bahwa saya bertobat, saya dibaptis. Tanda untuk saya percaya kepada Tuhan dan saya menyatakan diri bahwa saya berubah, tidak sama lagi dengan dunia, saya harus menjadi ciptaan baru, saya dibaptis. Karena definisi daripada baptisan itu adalah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Itulah baptisan. Makanya kalau ada orang Kristen dia bilang dia sudah dibaptis tapi masih hidup di dalam dosa, belum mati bersama Kristus, ya masih hidupnya lama-lama, jalan bolak-balik jatuh bangun, kayak nyanyi lagu dangdut, jatuh bangun aku menelanmu, namun dirimu, ya kita jatuh bangun, ya nggak apa-apa Pak, kami kan manusia, ya saya juga manusia, gitu saudara ya, nyanyinya kayak gitu. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus berani mengambil satu keputusan. Waktu saudara berkata saya mau dibaptis, berarti saudara sedang membuat satu ikrar kepada iblis. Iblis engkau dengar, dunia engkau dengar, saya meninggalkan engkau, saya tidak mau lagi menjadi serupa dengan engkau, saya sekarang mau kembali kepada kebenaran, saya sekarang menjadi milik Allah. Itu dibaptis, mati secara daging, hidup di dalam roh. Haleluya. Kenapa ada banyak masalah dalam gereja? Karena semua orang dalam gereja belum mati dagingnya. Ngakunya pendeta tapi masih kedagingan, belum mati. Ngakunya majelis tapi masih kedagingan. Di dalam gereja bikin masalah. Ngakunya melayani Tuhan tapi masih belum ada perubahan. Kenapa? Nggak mati. Seorang hamba Tuhan, saya lupa itu, dari luar negeri, waktu dia baptis, orang yang dibaptis dia ngomong, di dalam nama Yesus Kristus aku bunuh engkau. Dan memang gitu, kita waktu kita dibaptis itu kita mati secara daging. Makanya kalau ada orang bilang sudah dibaptis tapi masih kedagingan, apanya yang mati? Haleluya. Karena baptisan itu saudara keputusan yang gampang. Saya dulu dibaptis itu ada rasa takut-takutin karena saya nggak ngerti, baru bertobat. Ada misioner, ada penginjil datang dari Sulawesi. Saya masuk sekolah. Tiba-tiba penginjil itu khotbah nubuatan, zaman tahun 90-an masih heboh nubuatan saudara ya. Jadi saya dinubuatkan, saya cuma takut. Kemudian timnya bilang begini, ayo kamu dibaptis. Kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak masuk surga. Wah, karena saya takut mau masuk surga, saya minta dibaptis. Konsepnya udah salah. Baptis itu untuk merubah hidup, untuk dipimpin oleh Tuhan, mengambil keputusan mengikuti Yesus 100%, tinggalkan dunia, tinggalkan cara yang lama. Amin. Sebab itu Yohanes berkata seperti seru di gurun, di padang gurun, ya, bertobatlah, hendaklah engkau memberi dirimu untuk dibaptis. Jadi baptisan itu tanda pertobatan. Percaya Yesus itu keselamatan. Tetapi kalau kita percaya Yesus kan tidak cukup sampai di situ. Ada proses menjalani kehidupan ini kan. Nah makanya kita perlu dibaptis. Itu adalah bagian daripada proses menjalani kehidupan rohani kita. Haleluya. Ya, itu yang pertama, mengajar, manfaat yang pertama. Yang kedua, apa manfaat daripada firman Tuhan yang kita baca tadi? Manfaat yang kedua adalah firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Saudara, firman Tuhan bukanlah firman yang mati. Amin. Tetapi firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan saudara miliki, itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubah kita, sanggup memberkati kita, sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Bukan jimat, saudara. Alkitab bukan jimat. Saya pernah di Ambon layani orang kelepasan, saudara. Di Ambon hampir mayoritas Kristen itu pada umumnya pegang-pegang pakatan.
punya opo-opo. Satu kali saya melayani orang kelepasan, dia menyerahkan sesuatu. Saya pikir apa? Ada suku kepala segini, saudara ya, itu dibungkus dengan benang dan dibungkus dengan kain dari luar. Saya buka kain pertama, masih ada kain lagi, sekurang lebih 1 meter. Buka lagi, masih ada kain lagi. Buka lagi, masih ada benang. Saya buka, masih ada benang lagi. Benang merah, benang hitam, benang putih. Terus terakhir saya lihat ada kertas yang dilipat-lipat kecil. Saya buka, doa Bapa kami. Doa Bapa kami dijadikan jimat supaya dia bisa menjadi orang yang kebal. Rata-rata di daerah Kristen itu opo-opo masih kuat. Bahkan Alkitab dijadikan jimat. Kalau anak sakit, suruh taruh Alkitab di bawah bantalnya. Anak kerasukan setan, taruh Alkitab di bawah bantal. Setan tidak takut. Setan ini tahu Alkitab, tahu firman Tuhan loh daripada kita. Betul? Ya. Tapi saudara kita sekarang melakukan itu. Firman Tuhan itu memang firman Tuhan hidup, tapi dia akan hidup dalam hidup kita waktu kita melakukannya. Kalau firman kita nggak lakukan, dia akan menghidupi hidup kita. Haleluya. Firman yang kita baca itu harus kita lakukan sehingga itu hidup dalam hidup kita dan dia membawa perubahan dalam hidup kita, dia bekerja dalam hidup kita. Ya. Dengan penerangan Roh Kudus, saudara, ayat-ayat di dalam Alkitab itu ditulis begitu rupa, ya, dengan tujuan-tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan firman-firman itu bisa menjadi rema dalam hidup kita, berbicara dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya tidak jarang banyak orang Kristen yang ketika dia membaca firman itu bisa berbicara menjadi rema dalam hidupnya, yang dia rasakan dalam hidupnya, dan itu bisa membuahkan satu perbuatan-perbuatan yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, pengertian dari menyatakan kesalahan itu apa, saudara? Yang dimaksud dalam buat Timotius tadi. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah kata elektos atau eleksos. Ya, ini adalah kata tersebut adalah kata benda berbentuk akusatif, maskulin tunggal, saudara ya. Nah, kata tersebut berasal dari kata eleksos yang berarti teguran atau disiplin. Nah, kata tersebut muncul 2 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu kata bukti muncul 1 kali dan juga dalam kata menyatakan kesalahan muncul 1 kali. Ya, jadi saudara, pengertian menyatakan kesalahan di sini itu adalah apa, saudara? Adalah menyatakan kesalahan di sini adalah sesuatu yang menyatakan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita apa? Yaitu kesalahan yang dimaksud adalah untuk menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Ada dosa-dosa yang ada dalam hidup kita, firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita, kamu salah. Waktu ada kebencian di dalam hati kita, firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita, kamu harus mengampuni. Waktu kita melakukan pekerjaan yang salah, korupsi, firman Tuhan ada dalam hidup kita, jangan menginginkan milik orang lain. Haleluya. Ya, firman Tuhan itu mengoreksi kita, mengajar kita, menyatakan sifat-sifat tindakan-tindakan kita yang salah. Karena Paulus, saudara, menggunakan macam-macam istilah untuk dosa itu banyak hal. Dosa dalam bahasa Yunani itu artinya menggunakan kata amartia, artinya meleset dari sasaran yang dipakai. Ya, meleset dari sasaran, tidak tepat pada sasaran, itu hamartia, dosa. Jadi misalnya begini, saudara, kita kan nggak tahu, saya mau ke sana nih, saya bisa saya menyimpang, sekian mili saya menyimpang. Waktu saya berjalan, semakin saya berjalan, maka saya akan semakin jauh melesetnya. Itulah dosa. Dosa waktu kita lakukan kecil, kita pikir mungkin nggak apa-apa. Tapi waktu dosa itu kita biarkan berada dalam hidup kita, dan kita kerjakan terus, lama-lama kita keluar daripada tujuan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita semakin jauh. Mungkin pertama sepele, mungkin pertama kita pikir biasa saja. Memang saudara sepele sepertinya, sekian mili. Tapi ketika saudara berjalan yang tadinya harusnya ke sana, akhirnya berubah. Tambah saudara menikmati dosa, tambah saudara berjalan dalam dosa, tambah saudara jauh.
Karena itu saudara, firman Tuhan ini penting dalam hidup kita. Karena dengan firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, dia selalu menyatakan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang seringkali mengalami godaan? Entah itu godaan dosa atau mungkin godaan di dalam bekerja. Ada hal-hal seringkali iblis itu menggoda hati kita, menggaruk hati kita. Ya, ada uang misalnya di situ. Ya, ada uang. Saudara jalan di bandara, saya pernah beberapa kali. Saya satu kali pulang Kalimantan di bandara Balikpapan waktu saya kembali ke Surabaya. Ada orang mau boarding tiket. Saudara tahu, uangnya jatuh waktu dia ambil tiket dari tas ranselnya. Uangnya jatuh, dia nggak sadar. Itu uang nggak sedikit, satu kepok 50 ribuan persis di depan saya. Dan saat itu cuma beberapa orang, dan orang-orang yang ada di sekitar itu tidak fokus di situ. Dalam hati, ini lumayan, satu kepok itu lumayan sudah 5 juta ya, satu kepok ya. Wah, kalau saya ambil, mata tidak ada yang lihat, karena orang lagi sibuk masing-masing check-in. Saya sudah perhatikan kiri kanan, nggak ada yang konsentrasi melihat. Di sini dorongan ambil sudah, toh dia sudah boarding. Kalau kamu ambil, dia udah pergi, dia juga nggak akan tahu. Paling-paling ada begitu sampai di tujuan, dia cek duit gua hilang. Betul? Kan dia nggak mungkin menyalahkan saya. Saudara di sini bergumul, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak. 5 juta lumayan saudara, buat tambah-tambah untuk beli oleh-oleh. Tapi saudara tahu, waktu saya bergumul di sini, saya putuskan tidak. Saya ambil memang. Lalu saya bilang, saya kejar orang itu, Pak, uangnya jatuh. Langsung dia bilang, terima kasih. Dia lanjut jalan saudara. Dan waktu saya kasih kembali itu, hati saya tenang. Tadi sebelumnya gini sudah bergejolak, sampai saya sendiri keringat dingin. Gak tenang saya. Aduh, kalau ambil yang nggak ada yang lumayan, kalau nggak diambil nanti orang lain juga yang ambil, kan gitu ya. Kalau saya biarkan orang lain juga yang ambil, kan begitu. Itu membela diri sudah. Tapi akhirnya saya enggak, saya harus ambil dan saya kembalikan. Waktu saya kembalikan di sini, waduh, saya rasa merdeka sekali sudah. Merdeka. Satu kali saya belanja di supermarket. Berapa hari lalu? Oh sorry, bukan supermarket, itu kejadian lama, yang baru-baru ini aja. Awal bulan kemarin, saya belanja beli ayam Kentucky. Udah lihat? Total itu tagihannya 50.000. 50.000 total kembaliannya. Total harganya 50.000. Saya kasih uang 60.000. 20 ribuan 3. Saya kasih 60 ribuan 3. 20 ribuan 3. Saudara tahu, dia kasih saya kembali 50.000. Waktu saya terima ini, saya kaget. Puji Tuhan, kembali lebih. Saudara tahu, waktu dia kembalikan begitu saya terima, di sini bilang, kamu hamba Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu salah. Firman Tuhan langsung mengatakan, kamu salah. Saya langsung bilang, Dek, kau mau kembali? Oh, Bapak tadi mau 100.000, Pak. Tidak, mau 60.000, 20.000, 3. Oh, terima kasih, Pak. Waktu saya kembalikan di sini enak sudah. Daripada saya terima itu, saya pulang, saya nggak tahu. Yang untuk kalau saya masih hidup, tiba-tiba saya pulang mobil yang saya mati dalam dosa. Betul? Ya, walaupun dosa kecil, di dalam Tuhan itu tidak ada dosa kecil, dosa besar.
Itu ajaran agama lain yang bilang dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam. Nggak ada itu. Di dalam Kristen nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa is dosa. Upah dosa adalah maut, sekecil apapun. Amin. Nggak ada dosa putih, dosa hitam. Oh kami ini, aliran apa? Ilmu putih. Sana itu aliran ilmu hitam. Nggak ada. Ya, dosa-dosa dan firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Saudara, ada banyak godaan-godaan yang sering iblis taruh dalam hidup kita. Tapi kalau firman itu ada dalam hidup kita, kita akan berani berkata tidak terhadap dosa. Haleluya. Ya, lain kali kalau saudara mengeraskan hati ya, nggak tahu lagi. Karena kan itu kan kembali kepada masing-masing kita. Roh Kudus itu selalu berbicara, firman itu selalu berbicara. Tapi kembali lagi pada respon kita. Apakah kita meresponinya atau tidak? Waktu kita meresponi, kita akan mengalami kemerdekaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi saudara, dosa itu bukan hanya sekedar kejahatan yang dilakukan, melainkan suatu kekuatan yang membelenggu seseorang. Waktu saudara melakukan dosa, maka dosa itu akan membelenggu saudara. Semakin saudara melakukan, semakin dibelenggu. Semakin saudara melakukan, semakin saudara terbelenggu. Akhirnya saudara terikat, mana bisa bebas. Mau memuji Tuhan nggak bisa, karena terikat. Nggak bisa, mau memuliakan Tuhan nggak bisa. Dosa yang mengikat kita. Dosa kalau sudah membelenggu seseorang, waduh saudara, itu susah untuk dilepaskan. Dan dosa itu jahat. Dia bisa menghancurkan kehidupan kita. Haleluya. Itu yang kedua. Karena kita ini dulu adalah orang-orang yang dijual di bawah kuasa dosa. Tetapi oleh kasih karunia kita ditebus dengan darah Yesus dan kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, apa manfaat daripada firman Tuhan? Yang ketiga adalah firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di kita saja, namun sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik dan ditegur oleh firman itu, ya, maka firman Tuhan itu akan mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Karena itu saudara, firman Tuhan itu selalu memperbaiki kelakuan kita. Memperbaiki kelakuan itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya buka saudara, kata dasar dari kata kelakuan itu adalah menggunakan kata dasar dari kelakuan itu adalah kata laku. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, laku artinya adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat, itu laku. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kata kelakuan ialah perbuatan, tingkah laku, peringai, perihal, keadaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kelakuan kita, itu berbicara tentang peringai kita, berbicara tentang keadaan kita, berbicara tentang perbuatan kita, berbicara tentang tingkah laku kita. Ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, saudara, memperbaiki tingkah laku, di situ menggunakan kata epanortosis. Kata Yunani yang dipakai di situ memperbaiki kelakuan adalah epanortosis, yang berarti perbaikan dalam bidang kelakuan. Nah, kata ini adalah kata benda berbentuk akusatif, feminin, tunggal. Kata tersebut berasal dari kata anorto, yang berarti membuat lurus atau memulihkan. Jadi pengertian dari memperbaiki kelakuan adalah membuat lurus dan juga memulihkan. Tadi salah, diperbaiki. Tadi keliru, dibenarkan. Tadinya bengkok, diluruskan. Dan firman itu meluruskan hidup kita. Firman itu memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Yohanes bilang begini, kalau firman itu ada dalam hidupmu, maka kamu menjadi orang-orang yang merdeka. Saya dulu melayani kelepasan. Pelayanan saya dulu banyak pelayanan kelepasan orang. Sampai kalau saya sudah melayani itu, ada orang kerasukan setan pernah. Ada saya punya teman yang saya sering muridkan dia, pengusaha, saudara. Satu kali dia jalan di TP, di mall, di TP,
Dia jalan-jalan, tiba-tiba penjaga stand penjual di TP1 di lantai 4 itu kerasukan setan. Waktu dia lagi jalan, tiba-tiba kerasukan setan di depannya dia. Dan dia belum pernah melayani kelepasan. Dia telepon saya, "Pak Gempi di mana?" Saya bilang, "Saya lagi di rumah." "Aduh Pak, cepat datang." "Loh kenapa?" "Ini ada orang kerasukan setan, perlu dilayani kelepasan." Saya bilang, "Memangnya Bapak di mana?" "Saya lagi di TP." "Mau ngapain Bapak di TP?" "Saya lagi ada keperluan." "Ya, kan saya lihat ini orang perlu dilayani." Saya bilang, "Bapak kan anak Tuhan. Bapak baca firman, baca. Bapak hidupi firman, hidupi. Bapak tahu firman, tahu. Sekarang Bapak lakukan. Firman yang ada dalam Bapak itu berkuasa. Doakan sendiri." "Aduh, tapi saya belum pernah." "Saya nggak berani," katanya. Oke, saya bilang, "Oke, nanti saya datang." Begitu saya datang, saudara, sudah pulih. Saya tanya, "Siapa yang layani?" "Saya." "Harus nunggu Bapak lama," katanya. "Loh kok bisa?" "Ya saya praktekin aja, Pak. Saya berani-berani. Saya tengking. Ya, pertama dia juga yakin nggak yakin. Karena dia pikir, dosa saya masih banyak nih. Saya masih kadang-kadang berdosa. Waktu saya usir setan, kira-kira setannya lari nggak ya? Dia ada rasa nggak percaya diri. Tapi dia ingat firman Tuhan, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dia coba-coba tengking, dalam nama Yesus, setan, aku perintahkan pergi. Pertama masih kocok-kocok kita katanya. Tapi lama-lama setannya pergi. Bukan karena orang itu, tapi firman. Amin. Firman itu berkuasa untuk memperbaiki kehidupan kita. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memperbaiki kelakuan kita. Waktu hidupmu nggak benar, baca firman, hidupi firman, engkau akan dituntun. Haleluya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Manfaat daripada firman Tuhan itu adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ya, pengertian mendidik orang dalam kebenaran, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu ya dipakai dalam kata mendidik adalah mendidik dalam kebenaran adalah kata paideia endikousome. Ya, paideia endikousome. Ya, yang berarti artinya adalah kata itu berarti seperti seorang anak yang sedang dididik. Akar katanya dari kata pais yang berarti seperti seorang anak. Ya, nah kata paideia itu merupakan kata benda, ya, akusatif feminin tunggal yang berarti disiplin atau dididik. Ya, itu arti kata dididik, disiplin. Saudara, kata disiplin itu dari kata mana sih? Kata disiplin itu dari kata dasarnya itu kata disciple. Ya, jadi disciple, murid itu berasal dari kata disiplin. Nah, kalau kita bilang saya ini adalah murid Tuhan, berarti kita ini harus disiplin. Nah, firman Tuhan itu mendidik kita, mendisiplin kita. Makanya kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, hidupmu akan sembarangan. Saudara perhatikan ya, orang yang minum mabuk di luar sana, orang yang hidup kacau di luar sana. Kenapa mereka hidup kacau? Nggak disiplin hidupnya, nggak teratur hidupnya. Kenapa? Nggak hidup dalam firman. Itu aja. Orang Kristen tapi nggak hidup dalam firman, kacau hidupnya. Orang Kristen nggak hidup dalam firman, nggak cinta firman Tuhan, nggak lakukan firman Tuhan, berantakan hidupnya. Haleluya. Ya, saya heran saudara, di daerah kantong Kristen ini yang namanya agama Kristen, maka semakin banyak kejahatan. Tahu firman Tuhan tapi nggak hidup firman Tuhan, itu minum mabuk. Hari Minggu bukan di gereja, di got. Ditanya, "Kakak, kenapa tidak ke gereja? Kakak mabuk kan?" Kok kira mabuk gampang kan? Hidupnya nggak dididik. Kenapa nggak hidup dalam firman? Tapi kalau orang yang hidup dalam firman pasti hidupnya disiplin. Yesus itu sang firman, makanya dia hidupnya disiplin. Dari berdoa dia disiplin. Dari caranya dia membangun hubungan dengan orang lain disiplin. Sangat disiplin. Haleluya. Karena itu kalau kita hidup dalam firman, hidup kita nggak sembarangan saudara. Pasti akan disiplin. Dari cara kita bekerja, kita disiplin. Dari cara kita berbicara disiplin. Saudara tahu,
waktu waktu kerajaan Inggris mau cari menantu, itu syaratnya nggak gampang, saudara. Lady Diana itu, ya benar ya, Lady Di, Lady Diana itu, saudara, itu terpilih itu nggak gampang, saudara. Syarat untuk menjadi ratu Inggris itu nggak gampang, susah, diatur mulai dari cara jalannya, 1 and 2 and 3 and 4, diatur, nggak sembarang, nggak gitu, disiplin, cara makannya harus disiplin, duduk dimakan nggak boleh sambil ngomong, gak bisa. Orang Jawa bilang apa? Cengengesan. Ya, gua ketemu nggak diatur. Bahkan sudah tahu, senyumnya pun juga diukur berapa senti. Gak bisa. Gak bisa. Diukur. Maka kalau lihat dia kalau dia ketawa, nggak boleh sembarangan, disiplin. Ya, waktu dia makan cara duduknya nggak mau. Gini sudah perempuan duduk, apalagi di warteg sambil angkat kaki satu makan. Itu nggak boleh. Cara duduknya, ya apa yang waktu makan garpunya harus bagaimana cara menggunakan pisau, itu dilatih, disiplin. Nah kita ini anak-anak raja, hidupnya jangan sembarangan, saudara. Haleluya. Harus disiplin. Cara ngomong kita harus ditata, diatur, disiplin. Jangan ngomong sembarangan, asal ceplos-ceplos ada otak kiri otak kanan, diskusi dulu langsung keluar, melukai orang lain, mengecewakan orang lain. Nanti kalau sudah luka orang lain, aduh minta maaf ya, kok tahu saya tuh, saya tidak ada maksud begitu. Berubah. Haleluya. Rubah. Mulutmu adalah harimau. Kalau kita nggak bisa jaga mulut kita, kita akan merusak seluruh hidup kita. Amin. Cara berpikir kita harus disiplin. Jangan berpikir yang macam-macam. Pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Dipikirkan semua itu. Haleluya. Kemarin bawa puasa saya sampaikan di dalam Amsal pasal yang berapa itu? Saya lupa. Bahwa di atas kepala orang benar ada berkah. Kepala ini, saudara, sumber segala sesuatu. Yang otak ini adanya di kepala. Yang memerintah seluruh tubuh ini kepala. Nah kalau kepalamu nggak benar, nggak akan diberkati Tuhan. Haleluya. Punya niat jahat sama orang, kapan dia saya akan balas. Oh tunggu tanggal mainnya. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang balas jauh lebih dahsyat daripada kita. Haleluya. Amin. Nah, yang terakhir, saudara, ayat 17 kita kembali tadi dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita sudah melakukan 4 hal tadi itu, ya, maka dengan demikian otomatis, saudara, kita bisa melakukan segala sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Apa itu? Berbuat baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan perbuatan baik menurut agenda kita, tapi perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Karena itu, untuk kita bisa mengerti perbuatan baik Tuhan, lakukan 4 hal itu. Haleluya. Dengan demikian kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa tangkap itu. Saudara semakin mencintai firman Tuhan. Haleluya. Saya minta pemain musik bermaju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian.